beribadah itu hatinya bersih, hatinya tidak ada penyakit di dalamnya. Maka kata dalam kitab ini mengatakan adalah Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya mengatakan, qaulu bil ma'asil qalbi, ketahuilah olehmu bahwa adalah penyakit atau yang namanya maksiat hati itu banyak. Jangan dikira yang namanya maksiat itu cuma fisik dan mata, tapi hati ini ada maksiatnya. Kan Bapak dan jamaah juga paham, ketika kita sholat aja kan ada 3 rukunnya. Yang pertama namanya rukun qauli, Allahu Akbar, ucap mulut kita. Lalu rukun fi'li, tangan kita gerak, Allahu Akbar, ruku Allah gerak kita. Yang terakhir namanya rukun qalbi, hati ini. Tidak sedikit di antara kita ucapannya Allahu Akbar, tangannya gerak, tapi hati ini entah kemana. Allahu Akbar, mulut bilang Allahu Akbar, tapi pikirannya mengatakan, ya Allah, udah tanggal 25 aja, Masya Allah, ini belum dibayar, ini belum dibayar. Hati Masya Allah. Padahal ketika kita sholat itu mengatakan Allahu Akbar, artinya apa? Semuanya kecil, yang besar adalah Allah. Maka ketika problem yang ada, kita sepantasnya kita mengatakan Allahu Akbar. Cobalah lihat para pejuang bangsa ini, hatinya bersih, melawan penjajah dengan alat alutsista yang begitu canggih. Cukup bilang Allahu Akbar, kecil. Istri minta duit, mau belanja, anak rengek, pak, duit, pak. Kita nggak punya duit, jangan pakai ngomel. Cukup kita bilang Allahu Akbar. Kata istrinya, Pak, kayak mau perang aja takbir melulu. Iya, takbir melawan hawa nafsu daripada kita ngomel kayak begitu. Maka orang yang hatinya bersih di bedah ini nggak ada yang namanya ngomel-ngomel kayak begitu. Persoalan besar kayak apapun juga dia bilang Allahu Akbar. Iklam, ketahuilah olehmu anna sifatil mazmumah, bahwa adalah sebenarnya sifat-sifat yang tercela itu bil qalbi, dan dalam hati ini kasiratun, adalah banyak. Wa tariqut tadkhirul qalbi, dan jalan membersihkan hati min jada iliha, dari adalah kekotoran, adalah dari kotoran-kotoran itu adalah tawilatun, panjang obatnya. Wasabilun, dan jalan al-ilaz biha, jalan membersihkannya padanya adalah ghamidun, adalah sulit banget. Jadi kalau hati ini sudah ada sifat yang tercela, itu panjang ngobatinnya, sulit banget ngobatinnya. Makanya Nabi dibelah sebelum Isra Mi'raj itu, dibersihkan, dicuci dengan yang namanya adalah air Zam-Zam. Yang dimaksud dibersihkan itu kalau kita bukan dicuci pakai air pang, tapi dicuci dengan ketenangan hati. Wa qadim darasa bil kulliyati ilmuhu, dan telah terhapus secara keseluruhan ilmu karena dia mengetahui ilmunya. Jadi Bapak dan Saudara, dia terhapus amalnya karena hatinya yang kotor. Sebenarnya dia tahu ilmunya, bagaimana cara membersihkannya. Wa amaluhu, dan amalnya li ghaflatil khalqi, karena kelalaian orang-orang an anfusihim, dari nafsu-nafsu mereka. Jadi kalau udah nafsunya yang ada, kan hatinya jadi Bapak dan Saudara kotor. Dalam keterangan yang lain Imam Al-Ghazali mengatakan wasababal
sebab-sebabnya adalah rusaknya itu. Atau kalimat yang lainnya, wasabab syaqal aqlu al hawa, sebab hilang akal itu karena memperturutkan hawa nafsu. Jadi orang kalau memperturutkan hawa nafsu, akalnya hilang. Padahal dia teman kita, sahabat kita yang bertahun-tahun berjuang, berdakwah, tapi karena nafsunya dimaki-maki, cuma karena urusan apa? Urusan kepentingan dunia. Setelah dia emosi, dia sadar, ya Allah, temen gua dia. Emang gak ada cara yang lain apa yang lebih elegan, yang lebih baik? Dengan cara adalah musyawarah dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Wastighalihim bizakharibid dunya, sebabnya adalah karena kesibukan mereka bizakharibid dunya, dengan keindahan-keindahan dunia. Jadi dia sibuk. Maka kalimatnya istighal, bahasa Arabnya saghala, artinya sibuk. Maka orang Arab itu kalau bilang sakit kepala masgul, kenapa ente masgul? Kepala aneh masgul. Masgul itu artinya sibuk. Orang yang kepalanya sibuk, sakit dia, pusing dia. Kenapa sibuk? Banyak pikiran. Yang dipikirkan apa? Bisa khalikid dunia, karena keindahan dunia. Saya tanya sama bapak dan jamaah, kira-kira orang sakit kepala itu karena mikirin akhirat apa mikirin dunia? Dunia. Ada nggak orang bilang begini? Saya sakit kepala saya, semalam nggak sempat tahajud, itu ada gitu. Atau dia bilang, saya sakit kepala ini, kenapa? Udah sebulan belum khatam Quran. Gak ada. Yang ada adalah karena urusan dunia. Saya tanya lagi sama bapak, kira-kira ada nggak orang ribut karena persoalan akhirat? Nggak ada. Yang ada ribut karena urusan dunia. Yang diributin itu urusan dunia. Kenapa dia sampai ribut? Dunia yang diributin. Saya cuma bilang aja di tempat, dulunya aku damai, ada. Tapi begitu musola itu ada yang namanya anggaran goti, biaya operasional tempat ibadah dan DM, ribut tuh, berantem kayak begitu. Tadinya mah aku ngaji apa? Itu gara-gara duit dunia. Makanya yang duit itu kita bilang setan doang kayak begitu. Setan doang kayak begitu. Coba kalau nggak ada dunianya, apa yang boleh dibutuh? Ini bukan kata saya. Saya nggak ada yang menyinggung apa-apa. Ini lagi ngaji hati. Makanya ketika ada problem tentang persoalan ini, kembalikan kepada akhirat. Jadi kalau kita ribut persoalan-persoalan, berarti hatinya lagi nggak beres. Hatinya yang ada adalah persoalan dunia. Tapi kalau hatinya nyes, kembalikan ke akhirat, nggak bakalan. Ustaz, kenapa dimaki-maki kalau dia mengajar masih tetap berjamaah aja kalau dia mengajar? Emang dia lagi emosi kali kayak begitu? Tuh, kan ada kayak gitu. Tapi kalau setannya yang tinggi, enggak dia kayak gini. Emang udah doang yang bisa begitu, gue juga bisa. Gitu. Katanya begitu. Ini lagi ngaji, udah berjalan banyak protes, udah manggut aja kayak begitu. Makanya bagaimana sholatnya mau diterima, bagaimana Islamnya mau diterima, bagaimana Mi'rajnya mau diterima. Orang Nabi sebelum Mi'raj itu berangkat jadi kalau ada di tempat ibadah atau di persoalan manapun juga ribut, pasti urusannya dunia. Hatinya sedang tidak baik-baik saja. Kalau hatinya baik-baik saja, maka dia tidak pernah akan terjadi yang namanya perselisihan di antara kita semua. Wa qad istaqsayna dzalika, dan telah kami adalah menyelisihkan yang demikian itu
itu pulih semuanya. Di kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kata Imam Al-Ghazali demikian, sulit ngobatinnya. Persoalannya apa? Karena persoalannya adalah persoalan dunia. Firubil muhlikah, ada 4 yang menyebabkan celaka gara-gara hati. Warubil munjiyah, dan 4 yang akan adalah memberikan kamu bahagia karena hati juga. Walakinna tuhadirul an, akan tetapi adalah diperingatkan kepada al-an sekarang ini adalah salasan, adalah 3 dulu nih yang paling jadi persoalan. Min khaba'isil qalbi, dari keburukan hati. Wa yal ghalabatu ala mutafaqqahati, yang mengalahkan kepada orang-orang adalah al-mutafaqqahi, adalah orang-orang yang berani. Berani apa? Al-asri, di zaman sekarang ini. Litaksuda minha, agar engkau dapat mengambil khudrika, adalah mengambil kewaspadaan dari fa innahan muhlikatun, karena sesungguhnya adalah yang celaka itu bi anfusihah, dari dalam diri. Wahia ummahatun, itu adalah besar dampaknya. Lijumlati minat khaba'is, dan hati-hati yang busuk, hati-hati yang besar. Siwaha, yang selain dari itu adalah yang pertama yang catatan kita. Ini apa yang pertama? Kata dalam kitab ini, rusaknya, maksiatnya adalah al-hasadu, adalah hasad, adalah hasud, adalah dengki. Apa sih yang namanya hasud? Yang namanya hasud itu dikatakan dalam kitab ini adalah amal hasadu faya mulasaqibun bisakhi. Adapun yang namanya hasud itu merupakan adalah suatu perbuatan yang tercela karena dia kikir. Fa innal bakhil huwa alladhi yabkhalu bi yadihi, dia menginginkan agar nikmat yang ada di orang itu adalah hilang. Jadi kan gitu, enak amat dia ya kayak gitu. Bagaimana caranya biar nikmat itu hilang dari dia? Kok cuma dia doang tuh kayak gitu? Dengki dia kayak gitu. Jangan di kalangan jamaah, Ustadz Kiai aja begitu, apalagi jamaah. Kok cuma dia yang dicantumin jadi khotib di Al-Mukarramah? Kok gua nggak ada? Ya, ribut, oh, dengki toh. Dia kira bener kayak gitu, kagak. Kalau orang dengki itu punya penyakitnya SMS, susah melihat orang lain senang. Jadi orang senang. Kalau nggak ada hasud, nggak ada dengki, bagaimana? Dia udah biarin, mungkin lagi jabannya dia, nanti juga ada masa gitu. Jadi nggak ribut-ribut kayak begitu. Mungkin ya udah nanti juga ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Udah liatin aja sih, jangan sampai dia digeser-geser kayak begitu. Udah biarin aja. Kan gara-gara dengki udah. Coba deh, kalau kita merenung persoalan apa aja, termasuk yang lagi rame di NU dan lain sebagainya, itu kan gara-gara urusan dunia. Gara-gara ada tambang yang nilainya 100 miliar, lagi gak ada duitnya, enggak ribut kayak gitu. Kenapa? Karena al-hasad, karena dia adalah dengki kayak gitu. Nauzubillah. Jangan sampai dah kayak gitu dah. Nabi dibuang tuh kayak begitu tuh, hasudnya, riaknya, dengkinya dibuang kayak begitu dah. Tetangga beli mobil, dia meriak, masuk UGD,
Begitu dia udah jalan mobilnya masuk ruang ICU, dia jalan-jalan di puncak modal orang-orang masuk kayak gitu. Makanya kenapa dia bisa masuk? Karena di dalam dirinya ada yang namanya adalah dengki. Sehingga dalam kitab yang lain mengatakan wasababal fitnatu al-hasad, sebab timbulnya fitnah itu karena dengki. Yang namanya gibah, berita yang benar namanya gibah, berita yang nggak benar namanya fitnah. Gitu. Jadi sebabnya timbulnya fitnah itu karena dengki. Dia nggak suka, tapi dia nggak bisa menguasai. Dia cerita sama orang. Lu tahu nggak? Dia itu kan semenjak itu kan dia begini, dia tuh balik kemana-mana. Awalnya dari dengki. Maka kalau bapak dihasut, difitnah, nggak usah dibalas, antepin aja. Nanti juga orang itu nyungsep sendiri. Biarin aja gua ngomong kenceng benci, bodo amat, pakai lagi kayak kagak kayak gini. Enak banget sama orang yang hasut itu kayak begini. Dari hasut itu jadinya ada dengki. Jidat mah hitam kayak jenggot panjang, celana ngatung, tapi akhlaknya kagak ada. Dengki aja sama orang lain, ya hasut aja sama orang lain. Lihat itu maksiat tuh kayak gitu tuh. Maka kalau orang udah dengki, kalau dia nggak bisa secara kasar, halus dia mainnya, turun tuh perintah Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, di waktu subuh aku berlindung kepadamu dari kejahatan manusia. Min syarri hasidin idza hasad, dari orang-orang yang hasud. Lagi dia hasud, maka diperintahkan kalau kita mau tidur malam, wudu, setelah wudu kita baca Al-Ikhlas, setelah baca Al-Ikhlas baca Al-Falaq, baca Al-Falaq baca An-Nas, ayat kursi, udah semernya aja. Lalu tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kayak begitu tuh. Khawatirnya orang-orang yang hasud itu segala macam cara dia pakai. Tiba-tiba kita sungguh-sungguh nggak bisa sholat, kelelahan kita, ternyata disantet sama dia kayak gitu. Kan orang hasud itu kan temannya setan kayak begitu. Dia nggak mikirin dosa. Yang penting bagaimana itu orang nyungsep kayak begitu. Nggak mikirin dia kayak begitu. Nauzubillah, jangan kayak begitu, udah biarin. Apalagi sholawatnya yang dibaca, sholawat kalian. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina, sampai kalimat tanhalu bihi nuqad. Ya Allah, buka uraiannya ini, diikat dia dagangnya, nggak laku-laku, kemana-mana mentok, diikat sama orang-orang yang dengki itu. Maka dia bisa hancur dengan baca sholawat Nadia. Maka kita baca sholawat itu menjelang tidur atau mau sholat, baca aja lah. Hidup ini jangan sampai kosong dari meminta pertolongan Allah. Jangan sampai kosong dari hidupnya, karena Allah sudah mengatakan qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Udahlah, istiqomah aja, jangan takut. Udah, kalau kita kegiatannya imam, muazin, udah tenang aja, jangan takut. Nanti juga rezekinya datang, nanti juga dikasih sama Allah. Udahlah, istiqomah aja, jangan cari yang aneh-aneh. Nanti kalau cari yang aneh-aneh, maka jadinya gak karu-karuan kayak begitu. Maka Bapak dan Saudara, ini adalah yang pertama. Yang kedua, rusak hati ini adalah wariak, pengennya dipuji aja, pengennya kelihatan, tampil beda. Gua nih. Emang kalau Tuhan lu apa? Allah udah bilang, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni
lantaran kalian mungkin, lantaran kalian nyebut-nyebut, ya Allah, jangan disebut-sebut. Ini kan dulu bapak gua, musola ini kan bapak gua, musola itu bapak gua. Kau kenapa lu yang menguasai? Padahal kata Nabi, al-waqfu lillah, wakaf itu Allah. Ngapain direbutin? Kenceng nih ngomong kayak. harus Ustaz, harus kenceng. Wah, saya kan ini. Ria itu. Udah biarin. Jangan pengen dibayar sama manusia. Bayar sama dia. Ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini panjang cerita tentang hati. Sehingga nanti orang yang rajin sholat, zakat, puasa, haji, dia datang kepada malaikat di langit yang pertama. Lalu kata malaikat penjaga langit yang pertama, 4.000 di amali, pukulkan amal itu ke mukanya, tabukin tuh ke mukanya, tabuk dengan sholatnya, dengan haji, umrohnya, ya tadi karena dia riak. Kalau nggak disebutin, masya Allah, muarahnya luar biasa. Ini penyakit hati kayak begini. Kalau jamaah al-karomah nggak ada yang kayak gini, hatinya baik semua, nggak ada yang hasud, nggak ada yang riak, bagus semuanya. Karena tiap hari dinasehati, tiap hari diingetin kayak begitu loh. Ini adalah rusak hati riak. Orang kalau udah riak, ada di tempat saya, begitu dia nyumbang, saya lupa nyebutinnya lupa nama. Wih, sampai sekarang gak ada bor dia. Wah, kalau ketemu melengos saya tanya tuh, kenapa sih namanya Bu Budi kayak gitu? Kenapa sih dia melengos tuh? Itu Pak Ustadz ingat enggak? Waktu acara istighosa kan dia ngasih amplop, terus orang pada disebutin dia enggak. Oh, lupa asli ya. Itu kan nantinya timbulnya tentang lagi. Gua udah nyumbang sekian juta, tapi nggak umumnya. Jangan-jangan duitnya dipilek kali sama dia. Udah malu ayo. Udah sih, seandainya nggak diumumin, urusan dia sama Allah. Urusan kita dibalas, diganti sama Allah. Pahalanya nyampe, malu kita sama Allah. Tiba begitu doang jadinya rame kayak gitu. Ya Allah, ini lagi ngaji bareng-bareng kayak begini nih. Ya, udah dikit lagi, satu lagi terakhir. Jangan lama-lama namanya juga ban serep kayak gini ya bisa. Ya, ini kan ya. Penyakit hati yang berat itu wal muzbu adalah ujub. Apa sih yang namanya ujub itu? Ini jelaskan. Yang namanya ujub itu adalah membanggakan dirinya sendiri. Wa amal azbul kibru wal fakhru wa huwa da'un udalun wa huwa nadrul abdi ila nafsihi. Dan adapun ujub seseorang dan engkau, maka itu adalah penyakit mudalun yang sulit diobati. Apa wa huwa nadrul abdi? Ialah kalau melihat adalah dirinya adalah bi'ainil izzah, melihat dirinya dengan mata kebesaran. Gua nih, gua wal ismi dan adalah bangga. Wa ilal ghairi, kalau melihat orang bi'ainil ihtiqar, kalau melihat orang adalah dengan kehinaan, ngecilin orang apa sih? Padahal kata makalah bahasa Arab mengatakan la tahtakiru mandunaka likulli syai'in wajiyah. Janganlah kau meremehkan orang lain, karena setiap orang ada kelebihannya masing-masing. Jadi orang ujub itu melihat dirinya, wah, gua nih.
tapi melihat yang lain rendah. Memang lu siapa? Tiba merebut aja. Siapa lu? Parkir aja mau banyak ngomong kayak gitu. Padahal kita nggak tahu itu cuma status sosial. Karena di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Di mata Allah tidak ada yang mulia, yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Maka 3 poin inilah penyakit hati yang susah diobatin, kecuali dari niat yang luhur yang besar, al-hasad warya wal ujub. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit hati itu. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu semua. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Semoga Bapak dan jamaah yang berinfak sedekah di Masjid Al-Mukarramah ini Allah balas, Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan niat dan hajat kita. Segenap pengurusnya mudah-mudahan tetap kompak dan solid memakmurkan rumah Allah yang suci ini. Merebutnya pada sehat semua, menjaga kesucian rumah Allah ini. Imamnya sehat semua, masjid ini tetap makmur, terjaga kesuciannya. Ala hadihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita istighfar sebelum doa, ikuti saya semua. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin 'adzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Abdul ma qultu ana man nabiyyuna min qabli. La amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wajibna ilma yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi, zayyidna bil hilmi, aqrimna bil taqwa, jamilna bil afiyah. Allahumma barik lana bi rajaba wa sa'bana, ballighna ramadana wa hassin maqasidana. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub alayya. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub alayya. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub alayya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.